Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Firanesa dari Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi pangan. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Distribusi berakar dari bahasa Inggris yaitu distribution, yang berarti penyaluran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyalur atau pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 59 berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap distribusi pangan yang meliputi 1. Pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien. 2. Pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu gizi tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 3. Perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan. Selanjutnya, fungsi distribusi. 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian distribusi pangan dan harga. 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional kelembagaan distribusi pangan masyarakat. 3. Menyiapkan bahan pemantauan distribusi dan harga pangan. 4. Menyiapkan bahan pengkajian kelembagaan distribusi pangan masyarakat. 5. Melaksanakan kegiatan identifikasi distribusi pangan. 6. Melaksanakan pemetaan akses distribusi pangan. 7. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam melaksanakan kegiatan. 8. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas kedinasan. Saluran distribusi. Saluran distribusi dapat diartikan sebagai suatu jalur yang dilalui oleh arus distribusi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen ke perantara dan akhirnya sampai ke konsumen akhir. Tujuannya untuk membawa suatu produk ke suatu tempat, yaitu pasar, sehingga konsumen dapat memperoleh produk tersebut. Jadi, pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran distribusi. Jenis-jenis lembaga distribusi pangan. Yang pertama, lembaga distribusi yang bukan pemilik namun mempunyai kuasa atas produk. Contohnya, perantara, makelar, atau broker.
2. Lembaga distribusi yang memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjualbelikan. Contohnya, Gapoktan, pedagang pengepul atau pengempul, penebas, tengkulak atau kontrak bayar. 3. Lembaga distribusi yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk pertanian yang ditransaksikan. Contohnya, prosesor dan manufaktur. Kebijakan distribusi. Kelancaran dalam distribusi pangan atau beras mutlak diperlukan dalam menjaga ketahanan pangan, karena beras memiliki ciri membutuhkan waktu dalam penyediaannya, baik distribusi antar daerah maupun antar waktu. Tujuannya kebijakan distribusi adalah untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun secara merata dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Cakupan analisis distribusi pangan terdiri dari 4 analisis. Yang pertama, analisis pasokan dan situasi distribusi pangan, yaitu pasokan pangan merupakan indikator penting harga pangan untuk menilai kondisi keterjangkauan pangan di masyarakat. 2. Analisis pola distribusi pangan. Pola distribusi adalah gambaran distribusi suatu komoditas yang berlangsung di suatu wilayah yang terbentuk dari interaksi seluruh pelaku yang terlibat dalam saluran pemasaran komoditas tersebut. 3. Analisis efisiensi distribusi pangan. Mekanisme distribusi pangan yang berjalan efisien merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan ketahanan pangan. 4. Analisis kelembagaan distribusi pangan. Kinerja lembaga atau institusi atau organisasi yang terlihat dalam setiap rantai distribusi bahan pangan akan berpengaruh langsung terhadap kinerja rantai pasok atau rantai distribusi secara keseluruhan. Dan terakhir, masalah distribusi pangan di suatu wilayah. 1. Dukungan infrastruktur, yaitu kurangnya dukungan akses terhadap pembangunan sarana jalan, jembatan, dan lainnya. 2. Sarana transportasi, yaitu kurangnya perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, serta masyarakat di dalam pemeliharaan sarana transportasi. Sistem transportasi, yaitu sistem transportasi yang masih kurang efektif dan efisien. Selain itu, kurangnya koordinasi antara setiap moda transportasi mengakibatkan bahan pangan yang diangkut sering terlambat sampai ke tempat tujuan. 4. Masalah keamanan dan pungutan liar. Pungutan liar sering terjadi di Indonesia, yaitu biasa dilakukan sepanjang jalur transportasi.